Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat masuk Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kyai Mutawakil Allah SIM, dan yang terhormat Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz SHM AG. Dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perbandingan mazhab, Bapak Muhammad Solihin. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang jendela mazhab Imam Maliki. Yang pertama yaitu biografi mazhab Imam Maliki yang terdiri dari 7 poin. Dan yang kedua yaitu konsep pemikiran mazhab Maliki, yang terakhir tujuan bermazhab. Baik, kita bahas yang pertama yaitu tentang riwayat hidup Imam Maliki. Imam Maliki adalah imam kedua dari imam 4 dalam Islam. Dari segi umur, beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abi Amir Ibnu Amir bin Haris. Beliau merupakan imam dari Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah. Ini saudara bin Ubaidillah. Yang kedua, beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, yaitu jajahan negeri Yaman. Yang ketiga, ayah Imam Malik adalah Anas bin Malik Ibnu Abi Amir Ibnu Abi Al-Haris Sa'ad bin Auf Ibnu Malik Ibnu Yazid. Ibunya bernama Siti Aliyah Ibnu Syuraik Ibnu Abdurrahman Ibnu Syuraik Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun. Imam Malik Ibnu Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama zaman. Ia lahir pada Bani Umayyah, tepat pada pemerintahan Al-Walid Ibnu Malik. Yang kedua, pembentukan mazhab Maliki. Metode pengajaran Imam Malik didasarkan pada ungkapan hadis dan pembahasan atas makna-maknanya, kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang ada pada saat itu. Ia juga meriwayatkan kepada murid-muridnya berbagai hadis dan asar. Yang ketiga, sumber hukum mazhab Maliki. Ada diurutkan sesuai dengan tingkat pentingnya. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Yang ketiga, praktek masyarakat Madinah. Yang keempat, ijma'. Yang kelima, qiyas. Yang keenam, pendapat individu sahabat. Selanjutnya, istilah atau kemaslahatan. Yang terakhir, uruf atau tradisi. Yang keempat, karya mazhab Imam Malik. Di antara beberapa karya mazhab Imam Maliki adalah yang pertama kitab Al-Muwatta, yang merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Malik dan dalam bentuk hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah fikih. Yang kedua, kitab Al-Mu'adzanah Al-Kubra. Yang ketiga, kitab Al-Mawaziyah. Yang keempat, kitab Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid yang dikarang oleh Ibnu Rus Al-Hafidh. Selanjutnya ada kitab Al-Furuq, lalu kitab Asyar Al-Kabir, dan terakhir kitab Hasiyah Ad-Dasuki. Kelima, murid-murid serta pendukung mazhab Maliki. Yang pertama, di sini ada Abu Abdullah Abdurrahman bin Qasim Al-Ifki. Beliau belajar fikih kepada Imam Malik selama 20 tahun. Yang kedua, ada Abu Muhammad Abdullah bin Wahab Ibnu Muslim. Yang ketiga, ada Ashhab bin Abdullah Al-Aziz Al-Qasi. Yang keempat, ada Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam Al-Masyari, yang mana beliau merupakan murid Imam Malik yang paling pandai tentang berbagai pendapat sang imam. Kepemimpinan mazhab Maliki dipegang setelah Ara Ashhab. Beliau meriwayatkan dari sang Imam Al-Kitab Muwatta secara simak, sebagai beliau juga mendengar dari para imam yang lain. Yang keenam, pendidikan Imam Malik. Imam Malik terdidik di kota Madinah yang pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Malik
dari Bani Umayyah. Pada masa itu masih terdapat beberapa golongan antara pendukung Islam, antara lain sahabat Ansor dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Quran, yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hafal Al-Quran di luar kepala. Selain itu, beliau juga mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW sehingga beliau dapat julukan sebagai ahli hadis. 12 saja masa anak-anak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam ajaran Islam. Kakeknya yang senama dengannya merupakan ulama hadis yang terkenal, yang dipandang sebagai perawi hadis yang hidup sama Imam Malik berusia 10 tahun. Yang ketujuh, guru-guru Imam Malik. Guru-guru Imam Malik saat menuntut ilmu, Imam Malik mempunyai banyak guru. Dalam kitab Tasbihul Asma wal Lugha mengatakan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 syekh, 300 di antaranya dari golongan tabi'in dan 600 lagi dari golongan tabi'in. 15 guru-guru Imam Malik adalah orang-orang yang dipilih. Selanjutnya fase pemikiran mazhab Imam Malik. Yang pertama, tinjauan tentang pola pemikiran hukum Islam mazhab Maliki. Pada awal mulanya aliran fikih mazhab ini muncul ketika lahir seorang insan yang bernama Malik bin Anas bin Abi Amir yang berketurunan dari Yaman. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di Madinah. Beliau menuntut ilmu dengan ulama-ulama Madinah. Apabila Imam Malik mendalami ilmu Islam dengan ulama-ulama muktabar yang digalinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mazhab Imam Maliki ini mazhab fikih kedua dalam urutan mazhab-mazhab fikih yang besar, yaitu yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, dan terakhir yaitu mazhab Hambali. Dan dalam membentukannya terkenal banyak berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Mazhab ini muncul di tempat kediaman berdirinya, yaitu di Madinah, melalui halaqah pengajian yang dipimpin langsung oleh Imam Malik sendiri. Yang kedua yaitu konsep pemikiran harta wakaf menurut mazhab Imam Maliki. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, bahwa pemilikan atas harta yang telah diwakafkan telah dipegang oleh pemberi wakaf. Hal ini dapat dipahami dari pengertian wakaf yang dikemukakan Ahmad Al-Dardir dari kitabnya Asy-Syakir, bahwa wakaf itu adalah perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahik atau penerima wakif, walaupun yang pemiliknya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk digunakan seperti mewakafkan uang. Akhir yaitu tujuan bermadhab. Bermadhab sering disebut bertaklid, namun bermadhab itu bukan tingkah laku orang awam saja, akan tetapi merupakan sikap yang wajar dari seorang yang tahu diri. Ahli hadis paling terkenal Imam Bukhari masih tergolong orang hebat mazhab, yaitu Syafi'i. Jadi ada tingkatan mazhab yang atau bertaklid, makin tinggi kemampuan seorang, makin tinggi pula tingkat bermazhabnya, sehingga makin longgar keterikatannya dan juga akhirnya berijtihad sendiri. Secara kodrat, manusia di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada yang alim, yang kedua ada yang awam. Yang pertama yang kurang mengerti dan memahami suatu permasalahan di dalam literatur fikih. Hal ini dengan istilah taklid atau ittiba. Menurut Muhammad Sa'id Al-Buti mendefinisikan taklid sebagai berikut. Yang pertama yaitu taklid adalah mengikuti pendapat orang lain, mengerti dalil yang digunakan atas kesahihannya pendapat tersebut, walaupun mengetahui tentang kesahihannya hujjah itu sendiri. Taklid itu hukumnya haram bagi orang yang mujtahid atau wajib bagi orang yang bukan mujtahid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Adiyah yang artinya, kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang
laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu mengetahuinya. Perlu digarisbawahi, tidak semua taklid itu tercela dan tidak semua taklid itu terpuji. Hanyalah taklid buta yang menerima suatu pendapat mentah-mentah tanpa mengetahui dan berusaha untuk mengetahui dalilnya. Sedangkan taklid orang alim yang belum sama pada tingkatan mujtahid. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.